Waalaikumsalam. Pertama kita panjatkan puji Allah bahwa kita telah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salam kita tujukan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu Allahumma shalli dahulu salam. Biasanya setelah subuh kita adakan ceramah utuh yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Musawir MAI. Untuk sekarang itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Usolli wa usallimu ala rasulillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah subuh rahimahumullah, alhamdulillah. Kita semua bersama-sama oleh Allah diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan kesempatan, sehingga kita bersama-sama dapat hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Dan seperti biasa juga di Sabtu pagi kita laksanakan kajian sederhana ngaji tentang hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk khusus Sabtu ini saya membacakan kitab Mukhtarul Ahadits, hadis-hadis pilihan. Seperti biasa, sebelum saya mulai kaji ini, saya mengajak kepada Bapak dan Ibu yang hadir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang pertama kita mendoakan ayah dan ibu kita, para orang tua kita. Jikalau mereka masih ada, semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan dan husnul khatimah. Dan kalau memang sudah tiada, tentu kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan segala dosanya dan menerima semua amal baiknya, sehingga di alam kubur berdapat nikmat kubur dan kebahagiaan hingga alam baka ke surganya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, kita juga berdoa kepada Allah, memohon andaikan di antara kita, saudara-saudara kita semuanya, baik yang hadir maupun tidak hadir, baik yang ikut secara live streaming melalui Facebook di dunia maya, di dunia medsos ya. Kita doakan semoga kalau masih dalam keadaan kesulitan, diuji oleh Allah, apapun bentuk ujiannya, semoga Allah angkat, semoga Allah ringankan, Allah berikan jalan keluar dari berbagai kesulitan dan ujian. Dan kita tetap sabar dalam keadaan yang diuji oleh Allah itu, sehingga kita bersama-sama tetap menjadi hamba-hamba Allah yang tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Terakhir, tentunya kita punya keinginan, punya cita-cita dan harapan yang mungkin sampai detik ini belum dikabulkan Allah. Semoga Allah berikan kemudahan untuk mendapatkannya. Semoga Allah berikan keberkahan sehingga bermanfaat untuk kehidupan kita, bermanfaat untuk bekal kita ibadah menuju akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-685 tentang kedudukan sultan. Sultan itu pemimpin. As-sultanu dhillullah fil ardi ya'wi ilaihi ad-dha'ifu wa bihi yantasiru al-madlub. Wa man akrama sultanallahu fid dunya akramahullahu yaumal qiyamah. Sultan adalah naungan Allah yang ada di bumi. Ia menjadi tempat bernaung bagi orang yang lemah dan kepadanya orang yang teraniaya meminta pertolongan. Barang siapa memuliakan sultan atau sultan Allah yang kita muliakan di dunia ini, niscaya Allah akan memuliakannya kelak di yaumul qiyamah. Sultan ini adalah pemimpin. Pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang menenangkan hati masyarakatnya. Jelas kalau kita punya pemimpin adil, punya pemimpin bijak, kita sebagai rakyat dan masyarakat akan merasa terlindungi. Nah, itu perlindungan Allah di dunia, katanya. Itulah naungan Allah di dunia. Manakala kita merasa nyaman, merasa tenang, merasa bahagia, aman karena pemerintahannya, maka itu, kata Rasul, itulah sultanullah, itulah naungan Allah waktu di dunia. Karena nanti kalau sudah kiamat masuk di alam akhirat, satu tinggal naungan Allah, tinggal Allah yang akan memberikan perlindungan. Mana yang Allah kehendaki diberikan perlindungan. Ya. Kenapa? Karena kalau pemimpinnya pemimpin bijaksana, pemimpin adil, maka segala kesusahan, segala kesulitan akan diminta kepada pemimpin. Ya, ada yang zalim lapor pemimpin. Ada yang jahat diamankan pemimpin, kan begitu. Hanya ada hukum kan. Dalam sebuah negara ada hukum. Kalau orang jahat uang, lapor, ditindak kan begitu. Itu salah satu. Jangan sultan itu melindungi yang lemah, ya. Menolong yang susah, menaungi semua. Tidak ada pilih-pilih, tidak ada diskriminasi istilahnya. Apa diskriminasi? Pembedaan ya. Jadi bahasa kitanya itu diskriminasi ini ngeblok gitu, memihak gitu, memihak. Ada istilah lagi politik belah bambu, yang satu diinjak, yang satu diangkat.
Yang satu dicaci, yang satu dipuji. Nah itu bukan pemimpin adil yang begitu. Yang terjadi rakyatnya memberontak. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan pemimpin-pemimpin kita pemimpin bijaksana dan adil. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ketika kita mendapatkan pemimpin yang adil, kita merasakan keadilan sebuah sultan atau pimpinan dan kita memuliakannya, maka Allah kelak juga akan memuliakan kita di yaumul akhir. Makanya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya. Memang perintah Allah untuk mentaati pimpinan. Baik, lanjut ya. As-siwaku mutharun, as-siwaku matharatun lil fammi mardatun li rabbi majladun lil basari. Hadis berikutnya, bersiwak dapat mensucikan atau membersihkan gigi, dapat memperoleh keridhaan Rabbi, dan dapat menjernihkan pandangan mata. Siwak. Apa siwak? Siwak itu ini yang untuk membersihkan gigi itu loh, Pak. Ya. Kalau zaman dulu setiap bulan haji ada keluarga, ada kenalan, sahabat yang mengatakan yang ada dalam pikiran kita oleh-olehnya dia akan ada siwak. Siwak namanya kayu arok sebesar telunjuk begitu biasanya. Kira-kira panjang 10-15 cm. Nanti ujungnya dikocek kulitnya, terus dihancurkan batangnya, jadilah kayak sikat. Itu gigi. Ada hadis Nabi yang menyatakan tentang siwak. Laukan an asuqa ummati la amartukum bisiwak. Seandainya aku tidak takut memberatkan kepada umatku, maka akan aku perintahkan umatku sebelumnya bersiwak. Jadi memang itu sunnah Rasul. Gimana? Kalau sekarang kan siwak itu ada juga yang menerjemahkan dengan pandangan lain, tidak dengan kayu arok, tapi dengan sikat gigi. Dikasih pasta atau Pepsodent, Polden, Presiden, yang den-den gitu nah, ya. Zaman dulu kan, ya sekarang juga, bahkan sekarang ada yang apa itu aromanya lebih enak gitu ya. Boleh, sebagian mengatakan ya itu juga boleh. Intinya adalah juga bersiwak itu kan membersihkan gigi. Nah di sini dikatakan seperti mensucikan mulut, menghilangkan bau mulut, ya. Terus menggapai ridhonya Allah. Ya karena sunnah Rasul kita jalankan, Allah ridho nanti. Majlatun lil basar, bisa menjernihkan pandangan. Oh ternyata ada kaitannya gigi dengan mata. Kalau giginya bersih, matanya jernih gitu kan. Kalau giginya kotor, matanya rabun. Mungkin begitu kali ya, apa gimana? Tapi de facto ya, ada orang yang dicabut gigi kena mata. Ada syaratnya. Ya bisa saja seperti itu, berkaitan. Tapi ada juga dalam trik dan tip berdakwah, tip dan trik berbicara di hadapan orang banyak. Salah satu yang membuat kita menjadi pede itu kalau dari kitanya bersih, Pak. Ya. Kalau misalkan tidak mandi, tidak wudhu, tidak cuci muka, tidak cuci mulut, lah ngomong depan orang itu agak gugup. Mungkin orang tidak menilai, tapi kita merasa dinilai. Itu. Mungkin orang tidak ada ngomong dalam pikirannya, tapi kita merasa, apa
Apalah jiwa aku nih. Oh enggak ngomong apa-apa gitu kan. Hilang pedenya. Hilang percaya dirinya. Kenapa? Karena dari kitanya ada kurang. Nah, itu. Ya. Nak ceramah tidak mandi, bau, bajunya kotor, tidak pede Pak ngomong Pak. Rasa betul. Ya. Jadi maaf, salah satunya juga ini testimoni di saya pribadi ya. Saya ketika mulai belajar dipercaya berbicara di hadapan orang banyak. Saya di awalnya pakai sarung dan suka bawa begini, Jadi kalau mau ceramah masalahnya ketinggalan, ngerasa ada yang tinggal gitu. Lagi ngomong tuh ada ganjel, entah kenapa. Itu salah satu. Atau enggak pakai sarung kalau dulu. Rasa baju kata orang Jawa itu. Nah itu. Tapi kalau enggak pakai sarung dan rapi, enak ngobrol. Nah, ada apa sih kayak sugesti apa deh? PD, percaya diri. Nah begitu pula ketika gigi kita ngerasa ada yang nyelip gitu kan, habis makan belum gosok gigi, kan gak enak. Ya, bau mulut kita lagi ngobrol tiba-tiba orang menjauh, apa ini? Agar gitu, atau nutup begini, isyarat itu ada apa dengan kita. Nah makanya dengan siwak itu diajarkan seperti itu. Sampai-sampai itulah hadis Rasul mengatakan, "Lau anna an asyqa ala ummati la amartukum bis-siwak." Seandainya tidak takut memberatkan terhadap umatku, tentu akan kuperintahkan seluruh umatku itu bersiwak. Alhamdulillah, si ketiga anak-anak sekarang sudah diajarkan. Assalamu qabla su'al. Faman bada'akum bis-su'ali qabla salam fala tujibu. Ini adab berbicara di podium, adab berbicara di depan orang banyak. Apa katanya? Assalamu qabla su'al. Salam itu diucapkan sebelum pertanyaan. Faman bada'akum bis-su'ali qabla salam fala tujibu. Barang siapa di antara kalian memulai dahulu dengan pertanyaan sebelum mengucap salam, maka fala tujibu, tidak usah dijawab. Jadi ada berbicara di muka umum itu mendahulukan salamnya, jangan ngomong dulu. Bapak-bapak dan saudara-saudara, selamat pagi, selamat siang, selamat apa kayak gitu. Assalamualaikum. Tidak wajib menjawab itu. Dijawab boleh ya, dijawab ya. Bagus. Tetapi ketika kita tidak menjawabnya, kata Nabi, tidak apa-apa. Nah, jadi ini buat adik-adik khususnya, adik-adik atau siapapun, bapak dan ibu diberikan kepercayaan, sambutan, atau jadi MC, jadi apa, akan memulai pembicaraan, baca salam dulu. Ya, ada hadis yang lain, man bada'a bil kalami qabla salam fala tujibu. Barang siapa yang memulai ucapan sebelum salam, maka salamnya tidak usah dijawab. Itu ada kadang-kadang. Kadang orang udah ngalor ngidul sudah hampir 1/4 jam baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak apa-apa juga, tapi kemudian audiens tidak ada kewajiban untuk menjawabnya kalau berdasarkan hadis ini. Jadi untuk kita juga demikian. Terus kalau ada ruang tanya jawab dianjurkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru nanya gitu. Baru nanya. Ya. Salam sudah dijelaskan panjang lebar di sebelum hadis ini. Bahwasanya hakikatnya salam itu adalah mendoakan. Mendoakan, saling mendoakan di antara kita. Jadi etikanya demikian, ya, sebagai penghormatan, maka sebelum pembicaraan, sebelum memulai apapun, maka bacalah terlebih dahulu salam. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 86,
Fa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan serupa. Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu. Ya. Jadi itu adab menjawab salam. Kalau yang mengucap salamnya Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Biasa minha, jawabannya lebih bagus, lebih banyak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditambahin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ada maghfiratuh. Panjang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan. Dah sampai situ. Kata pulang jawab sepanjang-panjang itu kan. Ya. Kalau ketemu jalan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi, tambah. Atau setidak-tidaknya dijawab dengan yang sama. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jadi lain. Itu filosofinya saya menganalisa itu. Artinya kalau ada orang berbuat baik dengan kita, memberi sesuatu, maka kita balas lebih baik. Ya. Tiba-tiba ada orang baru pulang dari dusun, baru pulang ke tangga kita, ada buah rambutan, ngirim ke rumah kita. Jadi rambutan 1 kilo, kita balas dengan duren. Gitu kan. Kalau ada, gitu kan. Wong nganteri kita kari kambing, ya, serantang. Alhamdulillah ya Allah. Kita balas dengan kari kambing pula 2 rantang. Kalau ada, gitu kan. Kalau tidak ada, balik ke rantangnya. Jangan tak dibalik. Balik aja dibersihkan dulu. Denjo kiriman pakai rantang lah dah dibalik. Dibalik ke dah dicuci. Alah, terima kasih kalau nggak ada. Memang si pemberi tidak berharap. Kalau pemberi yang tulus tidak berharap balas, ya. Tetapi ketika engkau membalasnya, Allah memberkahinya. Gitu, kan. Akan menjadi hubungan yang indah, akan menjadi interaksi yang luar biasa. Ya. Ini kalau soal beri memberi mah, ya begitu jarak-jarak. Yang ada kalau kita diomongi wong, jawabnya lebih panjang. Ada. Ya. Ibu ya bu, kalau diomongi suaminya ngomong sekata, jawabannya 25 kata. Dari mana? Dari situ. Emangnya apa sih? Tanya, aku kan banyaknya gitu. Ya sudah, stop. Ada nggak kayak gitu? Ya. Mama dari mana lambat niat? Ngapo emang? Aku kan baru balik tadi, tau capek kan? Daripada kau tuh ngapo balik sini? Nanya. Lah, ayamnya jawabannya itu kan. Biasa. Orang Medan nih. Orang Medan. Insya Allah. Ya. Jadi itu biasa. Tapi insya Allah ya, kalau memang itu terjadi seperti itu, sebaiknya kalau ditanya ya seperlunya saja jawab. Ada kadang-kadang orang ditanya tidak ngomong gitu kan. Aku baru balik dari siapa yang nanya? Saking pedenya, saking merasa dekatnya gitu, ya nggak apa-apa juga. Gitu kan. Tapi mungkin kalau etika adab itu kurang pas. Gitu. Sehingga kadang-kadang tiba-tiba menceritakan sesuatu yang tidak penting gitu. Ini perlu dijaga, itu bagian dari etika. Baik, lanjut ya. Assalamu ismun min asma'illah. Wadu'ahu fil ardi fa'absuhu bainakum. Fa inna rajula al-muslima idha marra biqawmin fasallama alaihi faraddu alaihi kana lahu alaihim
fadlu darajati bitadhkirihi iyyahum salam. Fa illam yaruddu alaihi radda alaihi man huwa khair minhum wa atyab. Ya. Salam merupakan salah satu asma Allah yang diletakkan di bumi ini. Maka sebarkanlah salam di antara kalian. Sebarkan. Karena sesungguhnya seorang muslim yang memulai salam pada kaum yang ia lewati, lalu kaum tersebut menjawab salamnya, maka baginya keutamaan 1 derajat di atas mereka. Karena dialah yang mengingatkan mereka dengan salamnya. Apabila mereka tidak menjawab salamnya, maka ada yang lebih baik dari mereka, yaitu malaikat menjawab salamnya. Itu Ibu ya, Bapak. Jadi salam ini asma Allah. Salah satu kan dalam Asmaul Husna itu ada as-salam. Itu salah satu asma Allah yang Allah letakkan di bumi. Jadi kata hadis ini, tebarkanlah salam. Tebarkan salam. Jadi barang siapa yang mengucapkan salam di tempat-tempat yang ia lewati, terus kemudian salamnya itu dijawab, maka yang menjawab salamnya dan salam itu dijawab, maka yang menjawab itu, yang mengucap itu derajatnya lebih tinggi dari yang menjawab. Nah, terus gimana kalau ngucapin salam tidak dijawab? Ada yang lebih baik menjawab siapa? Malaikat. Jadi dijawab malaikat sebetulnya salam kita. Yes. Saya mendapatkan pelajaran salam dan membiasakannya itu saat saya sekolah aliyah di Ciamis kan, terkenal perguruan tinggi Darussalam. Saya alumni dari sana. Jadi di komplek pondok dan sekolah itu ada tulisan kawasan wajib membaca salam. Kalau sudah masuk gerbang mesti ketemu siapa saja mesti baca salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mulut ini terus, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Terus dilatih terus. Jadi terbiasa ketemu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terbiasa sama sekali. Dibiasakan, terbiasa dan dibiasakan. Ya. Karena sekali lagi itu adalah merupakan hal yang baik. Ya. Ini ada penjelasan orang yang memulai salam mendapat pahala yang lebih dari orang yang menjawabnya. Karena ia mengingatkan salam itu kepada teman-temannya. Dan jika teman yang disalaminya itu tidak mau menjawab, maka yang menjawab salamnya adalah malaikat. Gitu kan? Dan hamba-hamba Allah yang soleh, yang tidak kelihatan di mata. Dalam hadis lain ada penjelasan bahwa Rasul pernah bersabda, maukah aku tunjukkan kalian kepada satu perbuatan yang apabila kamu sekali melakukannya niscaya rasa cinta dan kasih sayang terjalin makin erat di antara semua kalian. Para sahabat menjawab, tentu saja mau ya Rasulullah. Nabi bersabda, sebarkanlah salam sesama kalian. Atau dengan kata lain, budayakan salam di antara kalian. Jadi dengan salam itu bisa menambah jalinan cinta kasih sesama kita. Ya. Nah, sekarang begini saja yang gampang. Mungkin Bapak kebetulan ada miskomunikasi dengan tetangga, dengan teman kerja, ya. Salah paham sehingga kok pecah ada akur, kok diem. Kita mulai dengan salam. Pas ketemu, assalamualaikum. Salam. Kalau jawab nyangkut berarti bisa. Tapi kalau tidak jawab assalamualaikum, tidak jawab, berarti ada masalah.
Kan gitu. Itu tandanya. Ya. Kalau orang sudah tidak mau menjawab salam dengan sengaja, berarti di hatinya ada masalah nih dengan yang mengucap. Itu bisa di follow up, bisa ditindaklanjuti. Bagaimana nih diperbaiki supaya salam bisa terjalin dengan baik kan gitu. Jadi untuk mengawali sebuah perdamaian bisa dengan salam. Tapi ada juga orang salamnya dijawab, tapi hatinya mah kekeh, marah. Ada juga. Tidak usah yang begituan lah kita mah. Saya tambahkan satu atau dua lagi. As-sam'u wa ta'atu haqqun 'alal mar'il muslim fima habba aw kariha. Ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Fa idza umirtu bi ma'siyatin fala sam'a 'alaihi wa la ta'ata. Tunduk dan taat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim dalam hal yang ia sukai atau dalam hal yang ia benci selagi tidak diperintahkan untuk maksiat. Apabila diperintahkan untuk maksiat, maka ia tidak boleh tunduk dan tidak boleh taat. Jadi tabiatnya seorang mukmin, seorang muslim itu adalah patuh, Pak, tunduk, taat. Ya. Dengan perintah yang baik, tapi kalau ada perintah yang tidak baik atau perintah berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk taat. Jadi kalau Bapak punya kelompok, komunitas, persatuan, pimpinannya ngomong, ayo sholat berjamaah, itu kan baik, peloi, wajib taat, wajib tunduk. Ayo sholat, jangan bangkang, itu. Ayo bantu, tolong, ayo bergerak semua, bergerak, ikut. Gitu. Tapi tiba-tiba pimpinannya ngomong, serang budak itu, bunuh budak itu, tidak boleh taati. Loh, pimpinan kita ngomong, lah, dia menyuruh apa? Dia kan nyuruhnya tidak bagus, nyuruh jalan, gitu. Ya, kalau nyuruh maksiat boleh tentang, tapi kalau nyuruh baik harus ditaati. Satu lagi karena ini hadis terakhir di huruf sin. As-sunnatu sunnatan, sunnatun fi fariidatin wa sunnatun fi ghairi fariidatin. Fa sunnatul lati fil fariidah usuluha fi kitabillah ta'ala akhduha hadyun wa tarkuha dhalalatun. Wa sunnatul lati laisa asluha fi kitabillah ta'ala al-akhdhu biha fadilatun wa tarkuha laisa bi khati'atin. Apa maksudnya? Sunat itu ada dua macam, yaitu sunat dalam hal yang fardu dan sunat dalam hal yang bukan fardu. Sunat dalam hal fardu berasal dari kitabullah Al-Quran. Bila dipegang mendapatkan petunjuk dan bila ditinggalkan tersesat. Sedangkan sunat yang bukan dari kitabullah, bila diamalkan merupakan suatu keutamaan bagi pelakunya, dan bila ditinggalkan tidak merupakan suatu dosa atau kesalahan. Jadi sunnah dalam fardu ialah sunnah-sunnah yang bersumber dari kitabullah dan sunnah rasulnya, sedangkan sunnah yang bukan dalam fardu ialah bersumber dari ijma', qiyas serta sumber-sumber hukum lainnya. Kan ada yang memang sudah ditetapkan oleh hadis baginda, hadis Nabi, itu dapat pahala, ya. Kalau meninggalkannya sesat kita dari sunnah Rasul. Tapi kalau ada yang dikategorikan sunnah bukan berasal dari kitabullah dan hadis baginda Nabi, hasil dari ijma' qiyas pendapat ulama, itu kalau dilakukan keutamaan, dan kalau tidak dilakukan kita tidak menjadi salah, tidak menjadi sesat, kan itu, ya. Jadi jangan bertengkar, malah dikato-kato bid'ah, kau tidak boleh sesat, tidak juga. Ya, ulama kan dengan ilmuannya, dengan ulamanya, dia beristihad, menetapkan bahwa ini baik, ini bisa dilakukan. Ayo, boleh, nggak apa-apa, sepanjang yang dilakukannya itu tidak merusak, tidak bertentangan dengan kitabullah, tidak dengan hadis. Nah, kalau kita ikuti menjadi sebuah keutamaan buat kita. Yang melakukannya mendapat keutamaan, baik gitu loh.
Terus kamu tidak melakukan, enggak apa-apa, itu kan. Sudah, enggak apa-apa, tidak salah. Tidak salah. Tapi kalau sunnah yang dianjurkan bagi Rasul yang memang ditetapkan dalam hadis baginda, dalam Al-Quran, tidak diikuti, ya sesat kita meninggalkan sunnah. Baik, barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya jumpa kita pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan hidayah dan pertolongan kepada kita untuk tetap menjadi orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberkahi dalam segala hal kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan li'ami hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ali sultanik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribul mujibud da'wat ya qadil hajah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al awladana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzu bika min al-hammi wal hazani wa na'udzu bika min al-'azzi wal kasali wa na'udzu bika min al-jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn qahrika. Allahumma nas'aluka fahma nabiyina hifdzal mursalin min hadha malaikatul muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Monggo silakan sarapan. Rasa maksud. Dan kepada pendengar semua dimanapun berada, terima kasih yang telah hadir. Ada Suharti, ada sahabat Suharti, ada Pak Yusuf Hambali, Pak Saifuddin Latif. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya tanpa terkecuali yang tidak terbaca. Ada Pak Sam dari Kalimantan. Pak Sam, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Semoga Allah memberikan keberkahan. Pak Herman Syah dari Ganu Santir, Pak Khadijah Abdul Kaf, semuanya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.